Nama saya Desi. Nama saya Dika dan kami adalah orang tua dari band Hanan Solomon. Nggak tahu kalau makna, kalau fungsi musik itu sebagai sarana komunikasi. Musik itu bagus buat sarana komunikasi karena pesan-pesan bisa disampaikan melalui musik, yang kalau disampaikan tanpa musik itu bisa maknanya beda kalau dengan sudah dikasih melodi, kasih nada. Jadi musik itu adalah salah satu cara komunikasi, dan musik itu juga untuk melatih anak supaya imbang. Sekolah kan melatih otak kanannya, kanan atau kiri, sedangkan musik itu melatih otak kreativitasnya, kalau nggak salah otak kanan. Jadi balance gitu. Jadi musik ini punya fungsi sebagai balancing supaya pertumbuhan anak di usia yang masih muda itu bisa tumbuhnya balance kiri dan kanan. Menyatukan semua perbedaan. Politik kita nggak suka gitu, tapi ternyata dengan musik yang salah satu musik artis tertentu kita suka, nah walaupun lawan kita nggak suka tapi jadi suka. Saya nggak suka nyanyi, cuman senang mendengar musik aja. Ketertarikan sama musik itu karena ibu saya, ngerti nggak ngerti didaftarin aja kursus musik. Saudara saya bertiga semua daftarin musik, tapi ya nggak semuanya pada akhirnya suka. Jadi pokoknya sama ibu saya didaftarkan dulu. Nah nanti pada akhirnya kan terlihat mana yang suka, mana yang enggak. Yang suka ya lanjut, yang nggak suka ya enggak. Jadi prinsip ibu saya waktu itu, anak dari kecil daftarkan musik dulu, kursus musik dulu. Suka nggak suka daftarkan dulu. Jadi itu awal mulanya awal mulanya saya tahu tentang musik. Bikin band les musik juga terinspirasi dari ibu mertua saya, mendidik anaknya, mengenalkan semuanya. Jadi nggak cuman kemampuan dia secara intelektual, tapi hal-hal di luarnya itu juga dikenalkan. Itu salah satunya bermusik. Umur 4 tahun kami memberikan band kursus musik, masih main-main gitu, salah satu tempat kursus musik sebelum yang ini. Dan ya itu, menurut saya musik itu untuk anak saya itu sangat berpengaruh. Jadi anaknya juga lebih tenang, terus juga lebih kreatif, terus secara intelektual kemampuan dia di sekolah bisa mengikuti, dan nilai-nilainya juga bukan nilai-nilai yang rata-rata tapi di atas rata-rata menurut kami gitu ya. Ya untuk angka relatif, tapi menurut kami ini anak juga termasuk tergolong anak yang pintar. Jadi seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Itu saya sebagai ibu. Harapannya kalau saya sama seperti ibu saya waktu itu mendaftarkan saya kursus musik. Harapannya supaya bisa pelayanan di gereja. Sekitar umur 7-8 tahun lah, Ben sudah melayani di gereja, di sekolah minggu. Jadi main musik dan mengiringi di sekolah minggu seperti sampai sekarang. Ya puji Tuhan, itu yang paling membuat kami merasa bersyukur dan mengenal musik. Karena aktivitas di sekolah juga banyak banget ya, jadi belum ujian-ujian, belum kursus-kursus yang lain gitu kan. Mengikuti kursus nggak cuma satu gitu ya, jadi kadang-kadang itu yang harus terus sabar dan harus dikasih motivasi kenapa harus dia bermusik dan nanti hasilnya apa gitu. Dan saya bersyukur papinya memang bisa main musik, jadi bisa mendampingi dan
kalau ada beberapa yang susah, nah papinya ikut mendampingi. Dan memang kami support sekali untuk band untuk terus bisa bermusik. Yaitu mencari kursus yang ngajarinnya itu Iya. klasik, jadi bukan pop. Betul. Karena sepemahaman saya, kalau sudah bisa klasik, tekniknya benar, sudah biasa belajar membaca not balok, mau ke genre lain ya itu lebih mudah. Itu dukungannya, kami memikirkan sampai ke situ gitu. Lalu tantangannya, kesulitannya apa? Ya tadi itu mudi. Jadi di sekolah udah capek, pas mau kursus baru latihan, pas latihan maunya langsung lancar, ya kan sudah jelas nggak bisa kalau nggak latihan. Nah itu jadi tantangannya di situ. Cuman mau memaksakan latihan tiap hari juga khawatirnya stres, malah nanti nggak mau lanjut kursus gitu. Jadi ya mesti sabar memberitahukan bahwa kalau mau lancar ya harus latihan. Kalau bingung notnya bagaimana, ya akhirnya saya yang harus mempraktekkan musiknya. Tapi ya puji Tuhannya anak kami punya talenta, jadi setelah latihan berulang-ulang pada akhirnya bisa. Nah setelah bisa itulah dia timbul kepuasan, oh akhirnya bisa gitu. Nah cuma untuk menuju ke sananya itu, nah itu yang perjuangan gitu. Jadi harus menyadarkan, ayo kalau kamu bisa nih kamu puas loh pasti gitu. Nah tapi untuk latihannya itu, yang bayar harga untuk latihan itu tuh yang seringkali mudi. Sama itu kali ya, kalau ada konser yang beberapa kali diinfokan oleh gurunya Kak Enggar, ya kami juga sangat tertarik sekali, exciting gitu ya untuk mengikutinya. Dan kami kalau tidak ada halangan gitu, tidak ada bentrok dengan jadwal sekolah, kami dengan senang hati gitu mendaftarkan band gitu kan. Dan itu latihannya lebih intens gitu, jadi band juga lebih menaruh perhatiannya lebih khusus untuk beberapa lagu, untuk diikutin ke konsernya seperti itu, atau tes apa segala macam. Itu yang salah satu support kami gitu, mau melihat seperti apa kemampuan bermusik anak kami. Ya tetap ya harus jalan. Mau sekolah aja bisa jalan, masa khusus nggak bisa jalan. Musik itu kayak ini untuk anak kami ya, khususnya ya. Musik itu tuh seperti kayak satu obat buat dia. Ya rekreasi. Betul, sudah burn out di sekolah gitu ya, terlalu banyak tugas, terlalu banyak mungkin ujian-ujian yang setiap hari gitu ya. Dia itu kadang-kadang main musik sendiri dengan menciptakan lagu karyanya sendiri lah, entah apalah gitu ya. Kak Enggar selalu mengingatkan saya selalu main dengan tempo yang dengan kunci di atasnya lah. Itu kami biarkan saja gitu, karena memang menurut kami ya itu salah satu kesenangannya dia gitu, mungkin kayak pelariannya mencintai musik itu dan membuat karya musik yang baru. Sekalipun mungkin Kak Enggar tahu ada salah satu lagu barunya band, dan itu ada dua lagu baru lagi yang udah dia ciptakan, yang bertemakan tentang kesukaannya itu kucing gitu ya. Tapi ya menurut kami itu satu kebanggaan gitu ya, dari sekian banyak aktivitas dia, tapi dia tetap masih memberikan waktu untuk musik. Sejauh ini paling terbaik karena memang saya selalu bicarakan tentang Kalaveris ini ke ibu-ibu yang anaknya ingin mencari tempat kursus musik gitu kan, sepupu-sepupunya band yang terinspirasi juga ingin seperti band bisa bermain musik begitu ya. Jadi dan sekalipun sudah hampir setahun band online, tapi ya tetap gurunya bertanggung jawab gitu ya, memberikan waktu, benar-benar sabar mendampingi gitu ya. Kalau kami mungkin orang tuanya bisa dia bantah, tapi kalau sama gurunya dia lebih suruh ngerekam gitu, mainan direkam itu nurut. Tapi kalau orang tua yang ayo direkam, nggak mau. ya udah, Harus gurunya dulu yang bilang rekam baru mau direkam. ya beberapa teman saya malah pernah bilang, ngapain sih band dikursusin ke tempat yang lain gitu, kan papinya bisa bermain musik. Oh no, anak
orang tua yang bisa bermain musik belum tentu bisa mudah mengajarkan anaknya bermain musik, karena itu setiap hari dia sudah lihat ya. Tapi kalau figur orang lain yang mungkin dia lebih adore gitu, contohnya kayak Kak Enggar gitu ya, lebih sabar, cocok buat karakter anak saya. Dan Kak Enggar dan Claveris itu mampu, kami melihatnya dari perkembangan musiknya, dari dulu pernah mencari guru kursus musik private juga nggak ada perkembangannya sama sekali. Tapi semenjak sama Claveris sama Kak Enggar, ya band puji Tuhan memang jauh perkembangannya. Yang penting kalau kami itu cari guru, pertama adalah gurunya itu bisa nyambung ke anaknya. Betul. Perhatian. Kalau misalnya ada tugas-tugas, kami tanya tugas di WA, itu direspon gitu. Terus yang kedua, skillnya juga harus bagus. Maksud saya skillnya harus di atas saya gitu. Kalau skillnya nggak di atas saya ya percuma. Nah jadi kalau Claveris ini gurunya memang udah jago, udah klasiknya udah hebat lah gitu. Jauh lah di atas saya. Nah itu baru. Kalau waktu itu pernah ada juga kami khusus ke orang, tapi ternyata ya skillnya nggak sesuai ekspektasi, Nggak mumpuni lah intinya. jadi ya udah, jadi kan nggak ada perkembangan. Terus ada juga yang skillnya jago, tapi ditanya kapan, diresponnya kapan gitu. Nah kalau Claveris ini sudah skillnya bagus, responnya cepat kalau ditanya apapun tentang musik, dan bisa masuk ke anak. Jadi emang recommended banget untuk misalnya sumuran anak kami ya yang SD gitu tuh, recommended banget. Ya skill gurunya tetap harus terus ditingkatkan seperti itu, karena once si anak mendapatkan guru yang memang dia punya kemampuan di atas orang tuanya atau di atas orang yang sudah pernah mungkin dia panutan dia dalam hal bermusik, dia tuh lebih seneng gitu. Jadi artinya memang guru saya ini keren loh gitu. Nah, dia satu kebanggaan. Jadi udah gitu lalu saya pikir untuk online juga difasilitasi untuk yang namanya konser-konser juga. Harapannya Claveris tetap eksis, terutama di Grand Wisata, karena susah cari guru yang sesuai dengan ekspektasi kami. Iya. Terus harapannya juga ya bisa berkembang lagi ke segmen seperti anak kami gini, cocok banget Claveris. Jadi supaya bisa berkembang ke perumahan lain gitu. Terus yang perlu dibenahi apa ya yang perlu dibenahi? Mungkin anak-anak yang dengan kemampuan seperti anak saya ini mungkin di challenge gitu, artinya dikumpulkan lagi anak-anak dengan kemampuan seperti anak saya, kemudian dibikin konser mini kecil gitu ya mini ya kecil gitu, konser kecil gitu, dan mungkin diberikan penghargaan, award gitu kan. Anak-anak zaman sekarang dengan usia yang seperti ini, mereka senang sekali dengan award, mereka senang sekali dengan hadiah, mereka senang sekali dengan apa ya disebutkan namanya band Hanan Solomon gitu, dan berprestasi atas ini itu. Berprestasi atas ini itu membekas di kepala mereka, dan mereka tuh kayak tertantang gitu dan happy. Itu tipe anak saya gitu, karena memang tipe yang seneng reward seperti itu, dan dia akan kejar biasanya seperti itu. Dan itu saya berharap Claveris memfasilitasi, gak usah jauh-jauh, mungkin anak-anak yang area Grand Wisata atau bikin konser online gitu. Bikin konser jadi, online untuk Claveris. Dan menurut saya ya satu kebanggaan gitu ya, kalau anak kami itu bisa ada peningkatan lebih lagi gitu. Dan harapannya sih nanti dia musiknya terus ya, walaupun nanti SMP, SMA, kan beberapa dari teman saya bilang biasanya kalau dari SMP berhenti gitu. Nah kalau saya nggak mau, saya mau itu terus
berkembang lebih baik seperti itu. Ya. Ya. Semoga Klaveris semakin banyak muridnya, semakin banyak cabangnya, makin eksis terus sampai anak kami SMA ya. Berakar dan bertumbuh untuk banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang, terus juga jadi tempat bermain musik bagi orang-orang yang menurut mereka, anak mereka tidak punya kemampuan musik sama sekali, tapi bisa membimbing anak-anak ini jadi anak-anak yang luar biasa dan jadi anak-anak yang cerdas melalui musik. Harapan kami buat Klaveris. Oke. Selamat Hari Musik Nasional.